Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Malasari. Di channel YouTube saya membuat berbagai macam video pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, let's go watching my video. Video kali ini kita akan membahas soal esai uji kompetensi 2 kelas 8 SMP Matematika pada semester 1 pada halaman 70. Untuk soal nomor satunya, gambarlah titik A 1,-2, B -3,6, C 2,8, dan D nya -1,-5 pada koordinat kartesius. Kita gambarkan dulu. Titik Y tertingginya 8, titik X tertingginya 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Y negatifnya paling besar -5 ya. Untuk X nya paling besar itu sampai, kita buat 3 aja lah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama, kita gambarkan dulu ya titik-titiknya, saya lupa. Kita gambarkan titik A 1,-2, berarti di X nya 1, -2 nya di Y. Oke, ini A. B nya -3,6, -3,6 di sini. Kemudian titik C nya 2,8. D nya -1,5. Pertanyaan yang A, tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang A kuadran 1 yaitu titik C ya. Saya buat C aja. Kuadran 2 nya titik B. Kuadran 3 nya titik D, dan kuadran 4 nya itu ada titik A. Pertanyaan yang B, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. B nya di sini aja ya. Jarak dengan sumbu X dulu. Oke.
titik A berjarak dari sumbu Y berarti 2 satuan. Titik B nya dari sumbu X 6 satuan. Titik C nya dari sumbu X 8 satuan. Dan titik D nya 5 satuan dari sumbu X. Pertanyaan yang C, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Titik A terhadap sumbu Y 1 satuan. Titik B nya 3 satuan. Titik C nya 2 satuan. Titik D nya 1 satuan. Jadi gitu ya cara menentukan kuadran, kemudian jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y nya. Lanjut ke nomor 2. Gambarkan titik A min 4,2, B min 4,9, C 2,2 dan D 3,9 pada koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu ya. Kita di sini lihat untuk X-nya negatif, positif, yang paling banyak, paling besar 3 ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya paling tinggi 9, dan untuk yang negatifnya, sumbu X negatifnya min 4. Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya untuk soal nomor 2. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini sumbu X nya. Untuk Y negatifnya nggak ada ya, berarti kita cukupkan sampai 1, 2, 3, 4 aja. Kemudian untuk nilai X nya yang paling besar itu 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak kan, nggak apa-apa lah. Kalau yang negatifnya paling besar itu min 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak apa-apa lah, kebanyakan ya. Oke. Kemudian kita beri angka dulu. Ini sumbu X ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Di sini min 1, min 2, min 3, dan min 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya. Titik A nya min 4,2. Memang agak lama ya kalau kita harus menggambarkan koordinat kartesiusnya, karena memang harus teliti dan skalanya tetap. Oke, ini titik A nya di sini. B nya min 4,9. Min 4 lurusan sini lagi, komanya 9. Oh iya, saya lupa ini tadi titik atau sumbu Y. Ini titik B. C nya 2,2. Positif semua ya, di kuadran 1. Kita sambil belajar kuadran, nggak apa-apa ya.
Di sini titik C dan titik D-nya min 1, saya malah lihat soal nomor 1, 3,9. Oke, berarti di kuadran 1 lagi. Di sini D. Kemudian barulah kita menjawab pertanyaannya nomor 2A. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X. Karena nggak muat, kita taruh sini aja ya. Terhadap sumbu X, kita tuliskan dulu titiknya A, B, C, D. Titik A terhadap sumbu X itu 2 satuan. Titik B terhadap sumbu X-nya 9 satuan. Titik C terhadap sumbu X-nya 2 satuan. Dan titik D-nya terhadap sumbu X 9 satuan. Yang B-nya, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y. Sumbu Y yang ini ya. Kita tulis dulu titik A-nya dari sumbu Y 4 satuan. B-nya juga sama, 4 satuan. C-nya 2 satuan. D-nya 3 satuan. Kemudian yang C, tentukan jarak antara titik A dengan titik B. Titik A di sini, titik B di sini. Berarti B-nya tadi 9 dikurangin dengan 2, berarti 7 satuan jaraknya. Dan yang D, tentukan jarak antara titik C dan D. C dengan D itu posisinya nggak segaris, nggak kayak A dengan B ya. Berarti kita coba hubungkan dulu. Kalau dia dihubungkan itu akan membentuk segitiga siku-siku. Kita disuruh nyari jarak CD. Kalau segitiga siku-siku kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miringnya itu akar dari sisi alas yang dikuadratkan. Sisi alasnya ini 1 ya, 1 kuadrat ditambah dengan sisi tegaknya. Sisi tegaknya berarti 1, kan urusan duluan 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kuadrat. Akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 7 kuadrat 49. Akar dari 50 yaitu 25 dikali 2. Berarti 5 akar 2 satuan. Ketemu deh jarak C terhadap titik D. 5 akar 2 satuan. Lanjut ke soal nomor 3. Gambarkan 4 titik pada bidang koordinat yang berjarak sama terhadap titik 3,6. Seperti biasa kita buat koordinatnya dulu ya. Kita lihat dulu 3,6. Berarti di kuadran 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, tambah 7. Ini sumbu X.
1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 aja lah. Titik A nya 3,-6. Oh ya, saya lupa lagi, ini belum kita buat angkanya. Maaf ya kalau misalnya kurang rapi, mohon dimaklumi saja. Oke, ini sumbu Y. Kita buat titiknya 3,-6. Oke, di sini titik A. Kemudian perintahnya kita disuruh membuat 4 titik yang berjarak sama terhadap titik A. Oke, kita buat, kita namai titik PQRS saja ya. Titik P kita buat yang jaraknya sama terhadap titik A ini. Kita buat titiknya di sini. 3,-2. Ini titik P. Kemudian di bawah sini, ini kan jaraknya berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nanti ke bawah 4 juga. 1, 2, 3, 4. Pas di 10. 10 3,-10. Yang D ini tadi 3,-2 ya. P, sorry. Setelah P berarti di sini Q. Q-nya 3,-10. Kemudian yang sebelah kanan kirinya, ini kan jaraknya 3. Berjarak 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Oh, di 7. Maaf ya kalau misalnya agak kurang lurus, padahal udah pakai penggaris loh. Tujuh, -6 ini titik P, Q, titik R aja. 7,-6. Oke. Kemudian 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Di -2, -6. Kita mau membuat titik yang titik tengahnya itu si A. Titik S di sini, -2, -6. Ya, jadi setiap titik ini memiliki jarak sama terhadap titik A-nya. Ke sini 4, 4, 4, 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Ada berapa titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y? Tunjukkan titik-titik tersebut. Oke. Nomor 4 kita boleh gunain koordinat kartesius, boleh iya, boleh enggak ya. Jadi terhadap sumbu X berjarak 5 satuan, dan terhadap sumbu Y 7 satuan. Oke, jadi ada 4 titik nanti tuh. Kalau saya gambarkan dalam diagram kartesius kurang lebih seperti ini. Yang berjarak 5 satuan dari sumbu X pasti ada di sini. 5, 5, 5, 5. Oke, saya tandai dengan warna merah ya terhadap sumbu X.
Dan terhadap sumbu Y-nya 7 satuan katanya tadi kan. Kurang lebih di sini ya. Di sini 7 satuan, di sini, dan di sini. Kalau kita gabungin pastikan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Berarti nilai Y-nya yang 5. Dan nilai X-nya adalah 7, 7,5. Yang di sini juga sama. Jadi sumbu X 5 satuan. Karena di sini kuadran 2 berarti negatif ya, Y-nya min 7 sama 5. 5, min 7. Yang di sini kuadran ketiga jadi negatif semua. Terhadap sumbu X-nya 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di X kan. Oke, saya ralat lagi yang di kuadran kedua. Ini kan terhadap sumbu X-nya 5 satuan. Berarti negatif 5 ya. Dan di sininya 7. Karena 7 satuan terhadap sumbu Y. 7, min 5. Kemudian terhadap sumbu X ini kan kuadran ketiga, jadi negatif, negatif. Terhadap sumbu X-nya 5 satuan, berarti min 5. Terhadap Y-nya 7 satuan, min 7. Dan di kuadran keempatnya, yang positif nanti nilai X-nya ya, nilai Y-nya negatif. X ini 5 satuan. Berarti min 5. Oh, ini kebalik ya, yang negatif harusnya min 7. Min 7,5. X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Berarti di sini 7-nya yang positif. 7-nya X-nya ini, Y-nya negatif. Oke. Jadi ada 4 titik. Yang pertama 7,5 di kuadran 1, di kuadran 2 min 7,5, di kuadran 3 min 7, min 5, dan di kuadran keempatnya ada 7, min 5. Lanjut ke soal nomor 5. Gambarlah garis L melalui titik P min 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Gambarnya nggak usah besar-besar ya, yang nomor 5 ini. Cukup melalui min 3,5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sininya min 3. 1, 2, 3, 4. Kita buat 4 aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Min 1, 2, min 3, min 4. Boleh nggak kalau misalnya kita mau sampai bawah? Boleh koordinatnya. Kita buat singkat aja. Sampai lupa, mentang-mentang dibuat singkat. Oke, kemudian kita buatkan garisnya atau titiknya tadi P min 3,5. Min 3,5. Titik P-nya di sini. Ketentuannya tadi garis L melalui titik P yang sejajar dengan sumbu X. Berarti kayak gini ya. Tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, benar. Jadi garis L-nya sini. Posisinya ada di sini karena dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, demikianlah tadi video mengenai pembahasan soal-soal matematika dan semoga bermanfaat.